ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. سلام خدمت بینندگان عزیز. مردم وقتی که میگه من فقط زیرساخت نظامی میزنم، اینجا محل پخش بنزین شمال شرق و شرق تهرانه. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردم. Ada sebuah peribahasa mengatakan, siapa yang menggali lubang, ia sendiri yang akan terperosok. Begitulah hukum karma yang kini sedang menghantui Amerika Serikat. Brad Cooper selaku komandan tertinggi AS mengakui militernya telah gagal menaklukkan Republik Islam Iran dalam perang selama 13 hari terakhir. Cooper menyebut serangan yang diluncurkan AS tidak begitu efektif dan bikin stok amunisi makin menipis. Permasalahan ini semakin rumit dan kompleks dengan pernyataan dari Ismail Bagei. Negosiator utama Iran ini sudah tak lagi percaya dengan AS di meja perundingan dan siap berperang habis-habisan. Apakah ini yang menjadi alasan Trump menghentikan serangan ke Iran? Nggak mau dicap kalah, Trump berkemungkinan besar melirik rencana awal dengan penggulingan rezim Mojtaba Khamenei. Republik Islam Iran pun membalas dengan merilis video AI yang menargetkan sang istri Melania Trump untuk segera dilenyapkan. Dalam video tersebut, Iran sudah mengetahui tempat favorit dan kini sedang berkoordinasi dengan calon eksekutor. Apakah perseteruan antara Amerika dan Iran sulit untuk didamaikan? Bagaimana strategi Trump melawan Iran di tengah stok rudal yang semakin menipis? Cetak Gol coba merangkum fakta kegagalan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran sebagai berikut. Kalah perang, AS jalankan rencana penggulingan rezim Iran. Sikap sombong dan kepala batu nampaknya sudah mendarah daging di tubuh Donald Trump. Sang presiden berdalih Amerika Serikat sengaja menghentikan serangan untuk memberi kesempatan. Trump merasa kasihan dengan Iran yang diklaim sudah terpukul hebat dalam perang 13 hari. Presiden kelahiran New York itu menyebut sudah banyak fasilitas Iran yang hancur lebur, termasuk gudang amunisi yang selama ini digunakan IRGC untuk merakit drone Shahid 136. Ucapan Trump memang berdasarkan fakta, mengingat AS sempat menyerang markas IRGC. Militer Amerika Serikat sukses menghancurkan markas tersebut di Provinsi Hormozgan, Bandar Abbas. Tetapi Trump nampaknya tidak sadar bahwasannya Iran tetap berdiri tegak meskipun terus ditekan. Apakah AS tidak mengambil pelajaran dari perang selama 40 hari di bulan Maret lalu? Citra satelit menunjukkan Iran dengan cepat memulihkan puluhan infrastrukturnya yang rusak, mulai dari pangkalan rudal bawah tanah, jembatan, hingga fasilitas produksi dan pelabuhan.
Jim Lamson tak menyangka Iran mampu memulihkan fasilitas tersebut secara cepat. Peneliti di King's College London itu mengatakan hal ini sungguh tidak masuk akal. Sebab Republik Islam Iran diklaim sudah tak punya cadangan dana yang begitu besar. Perang melawan Amerika Serikat benar-benar bikin ekonomi negeri para mullah menjadi tidak stabil. Laporan dari media Axios menuliskan, jika Iran diambang krisis keuangan yang mencekik. Klaim tersebut disampaikan oleh salah seorang pejabat intelijen Amerika Serikat. Mereka berada dalam bahaya menghadapi penarikan dana besar-besaran di bank. Ada kelangkaan bensin di negara yang kaya minyak ini. Iran bersiap untuk bangkrut, kata intelijen tersebut. Pejabat Israel juga dibuat geleng-geleng kepala dengan kemampuan bertahan Iran yang begitu luar biasa. Ran Kochav menilai jika Amerika Serikat telah salah dalam memilih lawan. Mereka mengisi kembali persediaan mereka. Mereka memiliki kemampuan industrialisasi dan rekonstruksi yang sangat mengesankan, kata ex-komando pertahanan udara dan rudal Israel. Dengan fakta seperti itu, sangat mudah bagi Iran membangun kembali fasilitas yang hancur. Terlebih lagi dalam perang selama 13 hari, hanya sedikit serangan AS yang menghantam fasilitas senjata. Ini bukan sekadar klaim karena sudah diungkap langsung oleh komandan tertinggi AS. Brad Cooper mengatakan serangan AS yang menyasar fasilitas Iran dilakukan tidak begitu efektif. Dampaknya, stok amunisi rudal berharga mahal milik AS dikabarkan mulai menipis. Cooper mengatakan serangan AS bakal berakhir sia-sia lantaran Republik Islam Iran sulit untuk tumbang. Tidak ada gunanya melanjutkan serangan ke Iran, kecuali AS kembali ke operasi tempur besar-besaran, ujar Cooper. Cooper menambahkan jika AS juga kalah dalam bertempur di Selat Hormuz, jalur perdagangan paling penting di dunia ini masih dikuasai oleh Iran selaku pengendali yang sah. Ibrahim Zolfagori bilang setiap kapal yang ingin melintas wajib untuk izin terlebih dahulu dengan Iran. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Melihat fakta-fakta kegagalan yang diungkap pejabat AS, apa tanggapan Donald Trump? Apakah presiden berambut pirang ini menuruti kemauan Teheran di atas meja perundingan? Gak mau dicap kalah, Amerika Serikat belum kehabisan akal. Mereka kembali melirik rencana awal untuk menggulingkan rezim pemerintahan Khamenei di Iran. Berkemungkinan besar yang menjadi target serangan adalah Mojtaba Khamenei. AS ingin mengulang kesuksesan besar setelah membunuh rezim Ayatollah Ali Khamenei di bulan Maret lalu. Sang ayah Mojtaba tewas setelah terkena serangan rudal gabungan AS Israel di sebuah kediamannya. Kini ide itu kembali muncul agar perang bisa berakhir dengan kemenangan AS. Sejumlah elemen di pemerintahan kembali mempertimbangkan rencana A. Mereka melirik rencana menggulingkan rezim di Iran, tulis Financial Times dikutip dari laporan Axios. Setelah rezim Mojtaba tumbang, selanjutnya Amerika dan Israel menunjuk Reza Pahlavi sebagai pemerintahan yang baru. Pahlavi sendiri merupakan salah satu keturunan Raja Persia. Pahlavi mengungkapkan jika dia memimpin pemerintahan Iran akan bekerja sama dengan Amerika dan Israel. Dia membuat kebijakan salah satunya melegalkan LGBT yang selama ini dilarang saat dipegang Republik Islam Iran. Rencana diam-diam Iran lenyapkan keluarga Donald Trump. Dengan rencana penggulingan rezim oleh AS, apa tanggapan Mojtaba Khamenei?
Pemimpin tertinggi Iran ini terlihat santai seolah tidak takut dengan ancaman dari pemimpin Amerika. Mojtaba menegaskan tak ada jalan selain berjihad melawan Amerika Serikat dan Israel. Pria kelahiran Teheran ini menyatakan perang tidak akan pernah berakhir sampai AS dan Israel menyerah total. Tidak ada jalan lain selain jihad dan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel, tegas Mojtaba. Mojtaba mengatakan jika kekuatan Amerika Serikat saat ini telah melemah. Selama 13 malam melancarkan serangan intensif, amunisi berharga mahal mereka mulai terkuras habis. Di saat bersamaan, media Iran Tasnim News Agency merilis sebuah rencana pembunuhan Melania Trump. Ancaman ini datang oleh sebuah video AI dengan durasi sekitar 2 menit. Dalam video tersebut menunjukkan beberapa tempat favorit yang kerap didatangi Melania. Mulai dari tempat belanja Melania di New York hingga kediaman Trump yang telah diketahui intelijen Iran. Di antara detail video tersebut, ada nama sandi dinas rahasia dan taktik yang digunakan militer Amerika untuk mencegah Melania terpapar serangan bom. Video itu menjelaskan bagaimana cara eksekutor dapat meracuni pakaian di rak-rak toko desainer favorit Melania. Iran bakal menggunakan cairan VX yang tidak berbau. Cairan ini bakal masuk ke dalam tubuh Melania melalui kulit. Korban yang terpapar dengan cairan kimia ini pelan-pelan bisa tewas dalam kurung waktu 18 jam. Iran juga melancarkan propaganda dan bekerja sama dengan anggota penata gaya Melania. Penata gaya tersebut mulai tergoda dan mengkhianati Melania demi uang yang ditawarkan. Orang terdekat Melania ini menjadi salah satu tokoh yang membocorkan lokasi sang istri Trump. Tak hanya Melania, Iran juga menargetkan anak kelima Donald Trump untuk segera dibunuh. Ancaman ini datang kepada Baron Trump dalam sebuah video berjudul How to Kill Melania. Agen rahasia AS mengetahui adanya video ancaman yang menargetkan ibu negara. Ned Herring bakal menginvestigasi lebih lanjut demi keselamatan Melania Trump. Dinas rahasia mengetahui video tersebut dan menyelidiki apapun yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap orang-orang yang kami lindungi, kata Ned Herring. Trump kini mulai panik dengan ancaman nyata yang dikeluarkan Iran. Seluruh properti milik keluarga Trump seperti Gedung Putih, Trump Tower, hingga Mar-a-Lago dijaga ketat. Sistem keamanan berlapis diterapkan untuk mencegah adanya penyusup. Ancaman ini juga datang dari rakyat Iran yang kini juga ikut berjihad demi melenyapkan Donald Trump. Sebuah wajah Donald Trump terpampang nyata di pusat kota Teheran. Dalam papan reklame tersebut menunjukkan wajah Trump yang tercekik hingga menunjukkan mimik yang panik. Nggak cuma itu, reklame ini juga terdapat tulisan "Revenge is inevitable". Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, bertuliskan balas dendam yang tak terhindarkan. Warga Iran sudah benar-benar muak dengan peperangan yang terus-menerus dilakukan Amerika. Menurut rakyat Iran, pria berambut pirang ini merupakan pengacau dunia yang harus dilenyapkan. Sepatu bola Zenith Lion ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Perundingan gagal, Iran siap berperang habis-habisan. Meskipun nyawanya sedang terancam, Trump masih saja sombong dengan menantang Iran. Dengan nada sombong, sang presiden mengatakan Teheran saat ini telah bertekuk lutut kepadanya. Dia menyebut petinggi Iran memohon-mohon agar AS tidak kembali melancarkan serangan, terutama di Selat Hormuz. Tetapi apa yang diklaim Trump tidak sesuai dengan yang disampaikan negosiator Iran. Ismail Bagei menegaskan tidak ada perundingan apapun dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran ini lebih memilih untuk bertempur secara habis-habisan.
Semangat berapi-api dari Bagai sesuai dengan slogan Mujtaba yang menginginkan jihad. مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده. Bagai menganalogikan Amerika Serikat seperti gerombolan geng mafia yang jahat. Klaim bahwa Iran telah meminta negosiasi adalah rekayasa yang disebarkan pihak lain dari waktu ke waktu. Selama perilaku AS seperti geng mafia, jangan harap akan munculnya proses masuk akal. Tegas Bagai. Brigjen Hussein Mohebi mengatakan jika Iran siap memperluas jangkauan operasi. Juru bicara IRGC ini mengatakan bakal bertempur habis-habisan karena telah dipermainkan oleh AS. Mohebi menyebut Iran tidak pernah memulai terlebih dahulu pertempuran dengan negara siapapun. Imam Syahid pernah mengatakan bahwa jika Amerika memulai perang, maka perang itu akan menjadi perang regional. Dan itulah yang kini terjadi. Kawasan ini sangat luas secara geografis, serta memiliki kedalaman strategi yang besar, kata Mohebi. Mohebi menyinggung kegagalan Amerika Serikat dalam pertempuran yang berlangsung selama 2 pekan. Menurutnya, Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan terbesar mereka di Suriah. Kami telah menyerang pangkalan Al-Tanf di Suriah yang merupakan kedalam strategis Amerika. Jika operasi ini berlanjut, maka terdapat potensi untuk memperluas wilayah operasi, tegas Mohebi. Trump kini dibuat bingung karena kembali masuk ke dalam perangkap. Jika ingin mengakhiri perang, maka Amerika akan malu dan dicap telah gagal menaklukkan Iran. Tetapi jika perang berlanjut, Amerika Serikat sudah tidak sanggup meladeni perang panjang. Bersumber dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah kehabisan stok rudal andalan. Persediaan rudal utama terus menyusut seiring memanasnya kembali konflik dengan Iran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kesiapan Washington menghadapi potensi perang lain, termasuk jika terjadi konflik dengan China maupun Korea Utara yang saat ini bergejolak. Bukan Trump namanya kalau tidak bersikap sombong dan meremehkan lawannya. Sang presiden mengklaim jika Amerika Serikat saat ini sedang berada di atas angin. Seluruh persediaan mulai dari amunisi hingga bahan bakar mencukupi hingga 1000 tahun lamanya. Bahkan Trump mengejek China yang tidak sehebat Amerika Serikat dalam menyediakan cadangan. We have 1,000-year supply of gasoline. China doesn't. China doesn't. We have 1,000-year supply of gasoline. China doesn't. China doesn't. We have 1,000 years. We have more gasoline. We have more oil. Now, when you add Venezuela to it, we really have more oil. One day. And Venezuela's been great. They've been doing a great job. We're working with them. Take millions and millions of barrels of oil. But they're doing well and we're doing well. Di saat perang dengan Iran belum selesai, Trump masih sempat-sempatnya menyindir China. Apakah Trump tidak sadar jika China merupakan sekutu terdekat Iran? Negeri tirai bambu bahkan diduga telah membantu Iran dalam perang melawan Amerika Serikat. Namun Trump mengingatkan China untuk tidak ikut campur membantu Iran. Jika mereka melakukannya, itu akan sangat buruk bagi mereka. Jelas bukan demi kepentingan terbaik mereka, tegas Trump. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan fakta kegagalan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump bakal menyerah di tangan Iran atau justru tetap berperang dan menggadaikan nyawa keluarganya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.